Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sarah Aropah, bagian dari Klinik Darul Arkom, di mana di Klinik Darul Arkom saya diposisikan di bagian administrasi dan keuangan. Klinik Darul Arkom merupakan salah satu amal usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darul Arkom. Adapun yang kami berikan itu sebetulnya bukan untuk produk barang atau produk, melainkan kita berada di pelayanan jasa. Dalam hal ini saya coba untuk sharing mengenai keuangan, bagaimana keuangan di Klinik Darul Arkom. Adapun mengenai HPP di Klinik Darul Arkom, sebetulnya untuk sebuah usaha jasa, untuk HPP mungkin ada perusahaan yang memang tidak mengenakan HPP. Seperti contohnya memang perusahaan jasa, di mana untuk menentukan HPP kita memakai untuk di persediaan bahan atau barang lainnya. Salah satu contohnya untuk persediaan adalah untuk persediaan di poli umum, di mana kita memakai obat, kemudian barang habis pakai seperti misalnya kasa, betadin yang seperti itu. Kemudian untuk poli gigi biasanya terdiri dari obat injek, kemudian obat lainnya. Untuk poli KIA sebetulnya untuk BHP mungkin jarang jadi yang dipakainya, karena sebagian besar di KIA itu memang menggunakan skill dalam pelayanannya. Mungkin lebih banyak ke untuk alkes yang dipakainya. Kemudian untuk laboratorium itu mungkin hampir sama dengan KIA. Jadi sebagian besar memang menggunakan alat-alat yang mana paling nanti menggunakan BHP-nya itu seperti bagian reagen atau obat yang digunakan dalam pemeriksaan sampel lab. Nah, untuk bagaimana sih cara menghitung HPP atau persediaan di Klinik Darul Arkom? Nah, untuk HPP itu kita biasanya pas barang datang atau contohnya obat untuk poli umum. Biasanya untuk obat pas obat datang itu kita ambil fakturnya, kemudian nanti faktur tersebut kita input dan nanti masuknya obat itu ke persediaan klinik. Mungkin seperti itu. Dan apa sih kendala untuk penetapan HPP? Mungkin kadang ada obatnya sudah masuk, tapi si fakturnya itu belum kita input ke aplikasi, dan itu bisa menyebabkan nanti adanya gejolak di pencatatan. Nah, kemudian untuk di bagian akuntansinya mengenai apa sih makna dari pencatatan keuangan? Makna dari pencatatan keuangan secara garis besar yaitu kita dapat mengetahui bagaimana keadaan posisi perusahaan kita, apakah mungkin rugi ataupun kita mendapatkan laba. Terus kenapa sih perlu dicatat sebuah pencatatan keuangan? Mungkin untuk alasannya yang pertama supaya kita dapat tertib administrasi. Kemudian sebagai tolak ukur juga jika memang ada pihak yang ingin bekerja sama dengan kita. Contohnya kita beberapa kali sudah mendapatkan hibah dari Jepang. Nah, kemudian agar tahu pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam siklus perusahaan yang kita jalani. Nah, terus siapa yang mencatat keuangan pesantren role model di sini? Untuk bagian pencatatan, di klinik kami memiliki 2 orang, di mana saya sendiri sebagai dari bagian keuangan, biasanya setiap hari melakukan penginputan transaksi. Dan satu orang lagi sebagian dari akunting untuk menginput ke bagian neraca, awalnya menjurnal, kemudian input neraca dan juga laba rugi. Terus
Kapan sih kita mencatat keuangan, pelaporan keuangan? Untuk pencatatan laporan keuangan biasanya dimulai dari transaksi, di mana kalau dari pelayanan jasa kami, karena kami merupakan sebuah klinik, jadi transaksi tersebut adalah ketika si pasien itu mendapat sebuah pelayanan dari kami. Misalnya mereka berobat ke poli, kemudian dari poli nanti mereka diperiksa. Setelah diperiksa, mereka diberi resep, kemudian resep tersebut diberikan kepada bagian farmasi. Nah, dari sana kan terjadi adanya transaksi untuk pembayaran. Nah, dari transaksi pembayaran tersebut, nanti kita rekap setiap harinya, disusun, kemudian nanti kita dibikin jurnal. Nah, dari jurnal tersebut nanti kita rekap pemasukannya berapa, kemudian untuk BHP, bahan habis pakai yang begitunya nanti kita dikurangkan di sana. Terus kendala untuk pencatatan sendiri, kendala dari pencatatan keuangan sendiri adalah biasanya karena adanya transaksi yang lupa tercatat. Jadi kadang antara kasir dan juga laporan keuangan biasanya suka ada beda. Namun untuk mensiasatinya kita biasanya melakukan tulisan-tulisan kecil, misalnya untuk apalagi untuk di pengeluaran. Di bagian pengeluaran biasanya kita membuat coretan-coretan kecil di sebuah kertas sebagai pengingat nanti untuk di jurnal. Adapun untuk pendanaan di klinik kami, biasanya untuk pendapatannya kita ada di pendapatan di setiap polinya. Kita memiliki 3 poli dan juga 1 laboratorium, yaitu poli umum, poli gigi, poli KIA, dan juga laboratorium. Kemudian kita juga mendapat dana santri setiap tahunnya, di mana dana tersebut nantinya akan kami kelola, dan untuk santri sendiri mendapatkan sama sih untuk santri mendapatkan seperti pasien umum, mereka bisa berobat, kemudian kalau ada tindakan yang lainnya itu sudah termasuk dari dana sehat. Kemudian selain itu kita juga mendapat hibah dari pihak ketiga. Salah satunya pertama dulu kita pernah dapat hibah dari Gubernur Jawa Barat, karena awalnya klinik itu dulunya hanya menerima untuk santri, sehingga dana yang kita dapat itu terbatas hanya dari dana santri itu saja. Kemudian seiring berjalannya waktu, klinik kami berkembang membuka pelayanan untuk poli umum juga. Poli umum menerima pasien umum, dan sekarang alhamdulillah kita sudah bisa membuka layanan BPJS atau JKN KIS. Kemudian salah satunya juga dulu kurang lebih tahun 2002 kita mendapatkan Alkes dari Gubernur Jawa Barat. Kemudian kurang lebih tahun 2008 kita mendapatkan sebuah ambulan Isuzu dari Kementerian Kesehatan sebagai hibah alat kesehatan untuk klinik Darul Arkom. Kemudian kurang lebih pada tahun 2018 kita bekerja sama dengan Kedutaan Besar dari Jepang. Awalnya kita seolah menawarkan untuk mendapat mendapatkan bantuan hibah dari Jepang. Proposal tersebut kita berikan kepada mereka, kemudian kurang lebih pada tahun 2019 alhamdulillah proposal kami di ACC. Kemudian setelah diproses, karena kemarin terhalang oleh pandemi, akhirnya yang pengajuan dari tahun 2018 ke tahun 2019 akhirnya untuk pencairan dananya kurang lebih ada di tahun 2020. Adapun beberapa hibah yang diberikan oleh hibah Jepang adalah sebagai berikut.
ada beberapa foto yang memperlihatkan beberapa bagian yang sudah direnovasi di klinik, yang mana dananya berasal dari hibah Jepang. Selain untuk renovasi juga ada untuk alkes. Nah, ini merupakan tampak klinik sebelum mendapatkan hibah dari Jepang, di mana untuk tempat reservasinya atau pendaftaran kita hanya memakai meja sederhana. Kemudian setelah direnovasi, untuk bagian pendaftarannya lumayan sudah tertata. Kemudian kita ada tambahan logo untuk di belakangnya, dan juga di bagian belakang logo itu merupakan ruang reka medis. Nah, yang sebelumnya ruang reka medis itu di sebelah sini bergabung dengan obat, ruang farmasi. Nah, awalnya yang merupakan bagian dari ruang reka medis adalah lemari yang berada di sebelah kanan. Awalnya memang bercampur dengan bagian dari ruang instalasi farmasi. Kemudian setelah ada hibah Jepang, kita mengalokasikan untuk bagian reka medis berada di belakang tempat reservasi atau pendaftaran yang tadi. Nah, ini untuk bagian reka medisnya berada di sisi kiri dan di sisi kanan. Kemudian untuk di bagian poli umum, ini tampak poli umum sebelum kita mendapatkan hibah Jepang. Bantuan dari hibah Jepang kemudian membuat seolah suasana klinik lebih berbeda lah, lebih segar. Mungkin untuk penataannya masih seperti tadi, ada meja dan juga bed tindakan. Namun di sini kita mendapat tambahan alkes, yaitu trial lens atau alat yang digunakan untuk memeriksa mata, pemeriksaan mata. Nah, kemudian sebelumnya kita kan belum mempunyai yang namanya ruang menyusui atau ruang pojok ASI. Sebelum hibah Jepang terdapat ruang musola, yang mana ruang musola tersebut tadinya digunakan untuk ruang tindakan saja. Kemudian saat pelaksanaan proyek hibah Jepang, musola tersebut dibongkar dan akhirnya sekarang dibagi menjadi dua, yang satu pojok ASI, yang satu musola. Kemudian untuk poli umum di ruang tindakannya, awalnya kita tidak mempunyai EKG. Nah, namun seiring berjalannya waktu dari proses hibah Jepang itu, akhirnya kita mendapatkan sebuah EKG atau alat yang digunakan untuk rekam jantung. Nah, di sebelahnya ini terdapat ruang tindakan. Awalnya ini di sebelahnya ini terdapat ruang sterilisasi. Awalnya ruangan ini bergabung dengan ruang tindakan. Namun akhirnya kami membuatnya diskat untuk tempat sterilisasi alat. Nah, untuk di poli KIA sendiri, karena memang kita lebih terfokusnya untuk poli KIA, di sini memang untuk poli KIA memiliki banyak hibah dari Jepang. Di antaranya adalah bed objin atau untuk bed tindakan lahiran partus. Kemudian ada infant warmer atau alat untuk penghangat bayi. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan bed tindakan lagi. Kemudian selain itu terdapat USG dan juga tele-CTG untuk menunjang pelayanan di poli KIA. Tele-CTG tersebut digunakan untuk untuk alat tele-CTG itu untuk mengetahui detak jantung janin. Nah, untuk yang terakhir,
Nah, kemudian kita juga mendapatkan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Karena hematnya itu adalah supaya untuk bahan limbah cair kita tidak mencemari lingkungan. Nah, adapun kalau tadi untuk limbah cair, dan sekarang ini ada untuk limbah medisnya atau limbah padat, di mana kita mendapatkan ruangan TPS dan juga freezer untuk tempat membekukan limbah infeksius yang berbentuk padat. Dan juga ada kulkas vaksin yang mana ini masih bagian dari Poli KIA. Biasanya untuk menyimpan obat KB, obat imunisasi bayi, yang mana tidak bisa disimpan untuk di suhu ruangan sembarangan. Kemudian ada lagi untuk di bagian laboratorium, di mana awalnya kita itu masih bekerja sama dengan pihak lain, pihak ketiga. Namun setelah ada hibah Jepang, akhirnya kita mendapatkan alat berupa mikroskop, terus hematologi analyzer, alat kimia laboratorium, dan sentrifuge untuk digunakan sebagai alat alkes penunjang di laboratorium klinik Darul Arkom. Mungkin cukup sekian share dari saya. Mungkin itu untuk bagian startup-nya. Untuk bagian scale up-nya mungkin nanti akan dipaparkan oleh bagian tim akunting dari kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.